hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali masuk dalam panggilan beribadah dengan ungkapan syukur kehadirat Tuhan secara litani. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah di tempat tinggi. Terpujilah Tuhan yang hadir dan berkarya di tengah kita. Hadirnya Tuhan kita rasakan pada saat kita beribadah. Ia hadir sedekat hembusan nafas kita. Hadirnya Tuhan juga nyata di luar tembok gereja. Maka marilah kita meminta Tuhan membuka mata kita, supaya kita dapat melihat Dia di dalam sesama kita. Marilah kita meminta Tuhan membuka telinga kita, supaya kita dapat mendengar suaranya di dalam cerita mereka yang tertindas. Marilah kita meminta Tuhan membuka hati kita, supaya kita dapat memiliki kepekaan hati Tuhan yang menyambut orang asing dan membela orang lemah. Marilah kita meminta Tuhan menggerakkan kaki dan tangan kita, supaya kita dapat pergi menebarkan cinta Tuhan dan menyayangi setiap orang tanpa membeda-bedakan. Tuhan hadir di tiap saat dan tempat. Ia hadir di tengah kehidupan berbangsa. Marilah kita jadikan kehadiratnya tanpa nyata lewat narasi cinta yang kita tulis untuk tiap anak bangsa. Lewat perbuatan kasih yang kita lakukan. Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudari sekalian. Ada pada saudara juga. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita sambut
kasih Tuhan yang kita rasakan pada hari ini, yang memperkenankan kita untuk beribadah dan juga mengalami cinta kasih-Nya yang tidak berkesudahan, dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 242, Sesudah Siang Disinari Terang. Yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah kita ungkapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan secara litani. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan rasa syukur. Engkau telah lebih dahulu mengasihi dengan kasih yang sempurna. Namun, sungguh hidup kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, dan kesetiaan seringkali kami abaikan. Tuhan, ampunilah kami. Kami sering berdoa bagi mereka yang kelaparan. Namun kami tidak memberi makan pada yang lapar. Kami berdoa bagi mereka yang terhimpit kemiskinan. Namun kami jarang memberi bantuan. Kami berdoa bagi anak jalanan yang tidak punya tempat berteduh. Namun kami menolak untuk memberi tempat bagi orang asing. Kami berdoa bagi mereka yang sakit dan kesepian. Namun kami kurang memberi mereka perhatian. Kami berdoa bagi kelompok yang tersisih dan terpinggirkan. Namun kepada mereka kami bersikap tidak peduli, bahkan menghakimi. Kami berdoa bagi perdamaian dan persatuan. Namun kami sendiri kadang bersikap tidak toleran dan membeda-bedakan. Ya Tuhan, ampunilah kami, ajarilah kami untuk tidak hanya tekun berdoa, tetapi juga tekun berkarya. Untuk tidak hanya berseru, datanglah kerajaan-Mu, melainkan memperjuangkan kasih dan keadilan, agar kerajaan-Mu terwujud di bumi ini. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap orang yang dengan tulus mengakui dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat di hadapan Tuhan, sebab tangan kasih-Nya menyediakan pengampunan bagi mereka yang tulus hatinya. Oleh karena itu jemaat, dengarkanlah firman-Nya dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-6 yang demikian.
Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengampunan Allah, kita dipersatukan oleh Tuhan untuk hidup dalam pembaharuan. Oleh karena itu, biarlah kedamaian Tuhan menolong kita untuk hidup berdamai dengan sesama. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Olehnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Allah. Oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ketiga di tahun baru 2021 ini. Kasih penyertaan-Mu tetap setia kami alami dan kami rasakan, dan itulah yang menjadi dasar untuk kami beribadah sekaligus menaikkan syukur kepada-Mu. Kami juga di dalam ibadah ini ya Tuhan, kembali menaikkan kerinduan kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu yang kami imani menjadi makanan rohani sekaligus pemandu kehidupan kami di hari-hari mendatang. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hati kami terbuka, biarlah hati kami rendah hati, dan biarlah hati kami senantiasa mau untuk menerima apa yang menjadi kehendak-Mu yang diwartakan oleh firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir dan menolong kami untuk kami memiliki sikap batin yang tepat di dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu, sekaligus lewat pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak yang membawa kitab suci pada saat ini, izinkan saya untuk mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari secara khusus memperhatikan Injil Yohanes pasal 1, terkhusus ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya memohon izin tidak sampai kepada ayat yang ke-18, tapi saya hanya membacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang merupakan refleksi kita terkait dengan tema yang diberikan oleh Sinode pada hari ini, menjadi anak terang. Demikian kesaksian Injil Yohanes terkhusus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Terpujilah Yesus. Selamat Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu sekalian. Ya, senang kembali bisa bertemu meskipun dengan situasi yang jauh berbeda ya, begitu. Jadi kalau dulu berdekat-dekatan, sekarang harus berjarak, dan saya rasa jemaat di GKJ Jonggrangan sudah terbiasa karena sejak September ya onsite ya, begitu. Tapi di beberapa gereja kadang juga masih terasa asing dengan protokol dan juga situasi seperti ini. Tapi ya, sesuatu yang baru tentu membutuhkan proses, dan saya yakin jemaat di sini pada saat September juga membutuhkan proses untuk bisa beradaptasi dan juga membiasakan diri begitu. Dan sekarang wajahnya sudah penuh sukacita, karena pernah saya melayani di sebuah jemaat yang baru pertama kali mengadakan ibadah onsite dengan protokol, wajahnya tegang semua begitu. Walaupun pakai masker tidak kelihatan, tetapi mata kan itu mencerminkan hati ya, begitu ya. Jadi tegang gitu. Jadi saya termasuk akhirnya tegang juga, karena kemudian mungkin mereka masih situasi yang baru sama sekali. Nah baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hari kita sudah melewati atau memasuki tahun 2021. Bagaimana kesan awal Bapak Ibu dan saudara-saudari di 3 hari ini? Baik.
Masih panjang Pak Wahyu, masih ada berapa, 11 bulan lebih, kita tidak tahu yang terjadi. Saya ingat betul banyak orang yang mengatakan tahun 2020 itu hanya bulan Januari dan Februari. Maret sampai dengan Desember itu kita bicara tentang akhir zaman. Banyak orang yang bicara begitu. Karena apa? Karena ya memang situasinya kan begitu ya, begitu. Jadi kita tidak pernah membayangkan tahun 2020 dulu dengan sukacita pergantian tahun Januari, GKJ Cunggerangan HUT yang ketiga tahun ya, 17 Januari, tidak membayangkan akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, orang kemudian mengatakan kesan awal itu ternyata tidak bisa dipakai untuk melihat isi selanjutnya. Dan saya rasa ini tantangan kita. Nah, tetapi sebagai orang-orang beriman, kita bersyukur di minggu pertama di tahun 2021 ini kita diajak untuk merenungkan Injil Yohanes, terutama Injil Yohanes 1, pasal yang pertama. Karena berbeda dengan Injil-Injil yang lain, Injil Yohanes ini memiliki kekasan. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas diawali terkait dengan peristiwa kelahiran Yesus dan seterusnya. Tapi Injil Yohanes ini berbeda, tidak berbicara tentang bagaimana Yesus itu dilahirkan, perjumpaan Maria, Yusuf, dan seterusnya, itu tidak diawali dengan itu. Tetapi ada pengantar, jadi dalam tradisi tafsir Alkitab, terutama Injil Yohanes, pasal 1 ini diimani sebagai pengantar yang mengajak pembaca untuk melihat sebenarnya esensi dari Injil Yohanes itu apa. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah sangat tidak asing dengan Injil Yohanes pasal yang pertama ini, begitu. Apalagi ketika Natal itu selalu dibacakan dan seterusnya. Nah, kenapa kemudian ini menjadi sesuatu yang menarik dan kekasan? Karena ketika bicara tentang Yesus Kristus, Injil Yohanes tidak bicara tentang bagaimana Yesus Kristus itu berproses, berada dan dilahirkan di dunia ini, tapi justru Injil Yohanes itu bicara sesuatu yang lebih esensial, mendasar lagi, yaitu di mana Yesus Kristus sebelum dilahirkan. Gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat mendasar, yang justru menunjukkan siapa sih Yesus itu. Nah, dalam pembacaan Injil Yohanes, kalau Bapak Ibu membaca sudah khatam dengan Injil Yohanes, begitu, dari pasal 1 sampai dengan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudari akan menemukan beberapa kali Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah roti hidup. Aku adalah air kehidupan," dan seterusnya, yang menunjukkan pengakuan Yesus tentang siapa aku. Dan itu tidak dijumpai di Injil-Injil yang lain. Dan kenapa Yesus berani dan juga melakukan itu, yang menunjukkan bahwa aku ini siapa, itu terkait dengan pengantar Injil Yohanes itu, yaitu keberadaan Yesus sebelum dilahirkan. Dan di sini sangat kuat dikatakan bahwa eksistensi atau keberadaan Yesus ini tidak lepas dari keberadaannya yang justru jauh sebelum segala sesuatu diciptakan. Dia sudah ada bersama dengan Allah dan dia adalah Allah dan seterusnya. Nah, lalu kemudian Injil Yohanes pasal yang pertama ini juga kemudian memberikan penjelasan teologis tentang apa makna inkarnasi itu, firman yang menjadi daging dan seterusnya. Dan tetapi yang menarik adalah sebenarnya bukan sekedar perkara bahwa Injil Yohanes 1 ini bicara tentang eksistensi atau keberadaan Yesus sebelum Yesus dilahirkan, tetapi justru menunjukkan bagaimana Yesus itu memiliki relasi yang kuat dengan Sang Pemberi hidup yang adalah Allah itu sendiri. Jadi Injil Yohanes ini di awal ingin mengatakan, ini loh, ada relasi yang sangat kuat, sehingga kemudian Yesus itu punya hak untuk mengatakan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah roti kehidupan, aku adalah air kehidupan, karena Injil Yohanes 1 ini begitu, yang menjadi jawabannya kenapa Yesus berani mengatakan itu. Yesus tidak mengarang, Yesus tidak bermimpi, Yesus tidak berimajinasi, tetapi berangkat dari kesadaran mendasar tentang Injil Yohanes ini, relasi di sana. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika
Sinode GKJ pada saat ini di minggu pertama tahun 2021 ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema menjadi anak terang, dan itu berangkat dari kesaksian Injil Yohanes 1 ini. Maka kita bukan berarti kemudian hanya sekedar mengatakan bahwa oh Yesus Kristus itu adalah terang, Yesus Kristus itu adalah pengharapan, Yesus Kristus itu adalah sumber kehidupan kita. Tidak hanya sekedar itu sebenarnya. Bukan hanya pengakuan tentang siapa Yesus. Tapi justru ada dua hal yang menarik yang bisa kita coba refleksikan dari pembacaan kita di dalam Injil Yohanes 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 13 tadi. Yang pertama sudah saya katakan di awal tentang relasi. Bahwa dikatakan sang terang itu karena ada kaitannya, hubungannya dengan Allah yang di dalam Kejadian menjadi pencipta sumber kehidupan, yang kemudian mengalahkan kegelapan dan kemudian menghadirkan terang itu. Jadi ada relasi yang sangat kuat, keterhubungan, keintiman antara sang terang dengan Allah itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya mengambil contoh tentang lampu yang bagi saya indah di gereja ini begitu, yang menjadi terang itu lampunya. Jadi kalau kita bicara tentang wah lampunya indah, tapi kemudian ketika lampu mati, jadi ada balon bolam gitu ya, bolam, kemudian dia mati itu karena listriknya mati gitu. Nah, ketika listrik mati, ini yang ahli fisika dan juga lain sebagainya itu pasti bolam itu tidak ada koneksi dengan aliran listrik di sana. Nah, jadi itu artinya ketika kita bicara tentang lampu sebagai analogi atau gambaran terang, maka sebenarnya yang terang itu kan bukan lampunya gitu. Lampu bisa dikatakan terang karena dia ada koneksi dengan listrik yang menjadi sumber energi supaya kemudian bisa memancarkan terang itu. Bahkan juga lilin ini begitu. Lilin ini saat ini terang, menyala begitu. Walaupun kecil tapi kalau misalnya mati lampu, terang ini lilin ini akan bercahaya dan menjadi bermakna untuk kita. Tetapi lilin ini bisa menyala karena dia dihubungkan dengan sumber api itu sendiri, entah korek api, entah lilin sebelumnya dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang terang yang dikaitkan dengan bolam lampu dan juga dengan lilin, maka kita tidak bisa lepas dari pemahaman bahwa terang dari lampu dan lilin ini pasti berkaitan intim dengan sesuatu yang lain yang menjadi sumber terang dan nyala lampu atau nyala lilin ini. Listrik menjadi hal yang penting untuk bolam itu bisa menyala, dan sumber api menjadi sesuatu yang penting untuk lilin ini. Artinya apa? Artinya terang itu tidak akan bisa menjadi terang kalau dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan sang sumber terang itu. Nah, oleh karena itu ketika jemaat kita, orang-orang Kristen atau jemaat GKJ pada saat ini dimanapun berada, diajak untuk menggeluti firman tema menjadi anak terang ini, maka pertama-tama ketika kita menjadi anak terang, bukan berarti kemudian ketika kita percaya kepada Yesus lalu kemudian tiba-tiba menjadi terang, tidak, tetapi keintiman, koneksitas, keterhubungan dengan sang sumber terang itu menjadi sangat penting di sana. Oleh karena itu adalah hal yang mendasar ketika pada ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dalam bahasa Injil Yohanes adalah orang yang percaya kepada sang terang itu disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi di sini dikatakan diberikan kuasa supaya menjadikan anak-anak Allah karena dia menerimanya, itu berarti ada keterhubungan, keintiman dengan sang sumber itu. Nah, oleh karena itu hal pertama ini mengajak kita untuk berefleksi sebagai orang-orang beriman. Apakah kita sampai sejauh ini memiliki keintiman, koneksitas dan juga keterhubungan dengan sang sumber terang itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
pengalaman kita di tahun 2020 bahwa pengharapan, ketika tadi guyonannya dikatakan bahwa Maret sampai dengan Desember itu kita bicara tentang akhir zaman, walaupun itu sebuah guyonan, tetapi sebenarnya kalau direfleksikan mendalam, itu bicara tentang bagaimana kita selama situasi yang tidak menentu, yang pada bulan Maret saja kami di Fakultas Teologi berpikir, paling semester depan sudah normal. Ternyata ketika mulai semester depan belum normal juga, malah tambah parah. Lalu kemudian kami berpikir, semester depan ini di bulan Februari sampai pertengahan tahun 2021 paling virusnya sudah terkendali. Ternyata juga belum begitu. Akhirnya kami tetap mengadakan kuliah online sampai dengan pertengahan tahun depan karena belum berani untuk mengumpulkan mahasiswa ke kampus. Itu artinya apa? Artinya selama tahun 2020 kita berkaitan dengan hal-hal yang di luar kuasa kita. Kita berkaitan dengan kerapuhan kita sebagai manusia. Kita berkaitan dengan kerentanan kita. Oleh karena itu kan seringkali tadi saya bertanya pada majelis ini, GKJ Jonggerangan ada batasan usia enggak? Hanya anak-anak. Kalau yang Adi Yuswo dipersilahkan monggo dan seterusnya. Kerentanan dan kerapuhan manusia. Tetapi kita tidak hanya berpikir tentang itu, berbicara tentang itu di tahun 2020. Tapi kita juga kemudian semakin kuat menghayati bahwa kita berada dan kita survive, kita bertahan, kita menjadi penyintas sampai dengan hari ini. Saya yakin itu karena kita juga selalu terhubung dan terkait dan memiliki keintiman dengan sang sumber kehidupan itu. Sehingga kita tidak menjadi terlalu khawatir, tapi juga tidak terlalu percaya diri juga. Begitu. Kita tidak terlalu kemudian jatuh down ketika kita sakit atau apa, sehingga imun kita kemudian menjadi rendah. Tapi kita tidak terlalu overconfident juga bahwa saya orang yang tahan dengan virus dan seterusnya. Keintiman dengan Allah membuat kita menjadi bijaksana. Dan saya rasa ketika kita menjadi anak terang, maka hal pertama yang harus kemudian kita lakukan adalah memelihara keintiman dengan sang sumber terang itu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi Superman, bukan itu. Atau supaya kita selalu menjadi katakanlah fatalis yang kemudian menyerahkan dan ya sudah saya berserah kepada Tuhan dan seterusnya, tidak, tanpa melakukan apa-apa, tidak seperti itu. Tapi memiliki kebijaksanaan untuk mengelola kehidupan, untuk saya menyikapi diri saya berhadapan dengan situasi kehidupan saya, dan juga bagaimana saya berrelasi dengan orang lain di dalam situasi kehidupan saya yang khusus atau sulit seperti ini. Jadi keintiman dengan Allah menjadikan kita menjadi anak terang, tapi anak terang yang dikaitkan dengan wisdom, dengan pengetahuan, dengan hikmat. Bagaimana saya harus merespon segala sesuatu yang melampaui akal pikiran dan kemampuan saya sebagai manusia. Yang selalu kemudian menyentuh sisi kerapuhan dan kerentanan saya sebagai manusia. Dan keintiman dengan Allah itulah yang membuat kita bijaksana. Sehingga ketika gereja-gereja dulu memutuskan lockdown, satu sisi itu bukan sesuatu yang sifatnya ketakutan, kekhawatiran, tapi bagian dari hikmat yang diberikan Allah untuk menyadari ya kita sementara seperti ini dulu. Atau kemudian ketika kita beribadah dengan protokol kesehatan, bukan berarti karena kita orang beriman takut dan seterusnya, tidak. Tapi karena hikmat, wisdom, dan kebijaksanaan. Dan saya rasa di tahun 2021 kita masih senantiasa membutuhkan wisdom atau hikmat itu. Dan itu hanya datang dari relasi keintiman kita dengan sang sumber terang itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kenapa kemudian sang terang itu dinanti-nantikan? Sehingga kemudian sang terang itu menjadi pengantar di dalam Injil Yohanes, dan kemudian bahkan bukan hanya sang terang itu, bahkan eksistensi sang terang itu, keberadaan sang terang itu sebelum segala sesuatu dijadikan, yang adalah Allah itu sendiri. Kenapa sang terang itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena Injil Yohanes sangat memahami bahwa sang terang yang adalah Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi, firman yang menjadi daging itu akan memberikan dampak dalam kehidupan manusia, berdampak dalam kehidupan manusia. Sehingga tadi saya katakan bahwa kita bukan hanya bicara tentang keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah sang terang, tapi pertama kita bicara tentang keintiman,
kepada sang terang itu sehingga kita diberikan hikmat dan juga wisdom, pengetahuan bagaimana kita menjalani kehidupan di situasi yang tidak menentu ini, begitu. Tapi juga kemudian sang terang itu memberikan kuasa kepada orang-orang yang beriman seperti ini untuk melakukan sesuatu, untuk menghadirkan juga kehidupan yang berdampak seperti halnya sang terang itu juga membawa dampak dalam kehidupan manusia. Saya rasa ini hal yang seringkali dilupakan oleh orang-orang beragama. Dalam pengalaman kita hidup bersama, minimal di tahun 2020, ada banyak hal yang menarik yang bisa kita refleksikan. Yang pertama, di kampung saya di Jogja, ketika bulan Maret dan April memang kemudian banyak sekali kampung-kampung yang melakukan lockdown, walaupun dengan istilah macam-macam, lockdown, download dan seterusnya, mungkin karena mereka merupakan bahasa yang asing dari lockdown itu, jadi ada yang mengatakan kampung ini di-download begitu. Jadi kemudian dipoto, saya pikir ya apa maksudnya? Oh, maksudnya lockdown. Jadi bulan Maret, April bahkan menjelang Idul Fitri di Jogja banyak kampung yang melockdownkan dirinya begitu. Nah, banyak orang yang tidak boleh masuk, kemudian ada banyak katakanlah poster-poster yang menunjukkan wes ra usah bali gitu. Keluargamu aman di sini, bahkan dipelesetkan wes ra usah bali, bojomu aman gitu dan seterusnya. Jadi ada banyak guyonan-guyonan juga begitu, tidak usah pulang, bojomu tak rumato dan seterusnya begitu. Jadi banyak hal yang kemudian dibuat oleh manusia untuk merespon sesuatu yang memprihatinkan tapi dengan kelucuan-kelucuan begitu. Dan itu seringkali ditampilkan di dalam media sosial di sekitaran bulan Maret sampai dengan Juli ketika menjelang Lebaran itu. Tapi yang menarik adalah di beberapa kampung di Jogja, saya rasa juga hampir di seluruh Indonesia begitu, ada yang namanya Jogotongo atau peduli tetangga. Dan apa yang dilakukan, yaitu saya tidak tahu apakah di Klaten juga ada, ya menggantungkan entah itu sayur-sayuran, tempe yang kemudian bisa diambil oleh tetangga-tetangga yang dia tidak bisa membeli karena di PHK dan juga dirumahkan. Satu sisi keprihatinan-keprihatinan yang terjadi selama tahun 2020, kita bisa melihat sebuah optimisme bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu banyak yang memiliki kepedulian di dalam aras akar rumputnya masyarakat. Mereka tidak sungkan untuk membantu, mereka tidak sungkan untuk menolong, bahkan menyisihkan apa yang mereka punya bagi tetangga-tetangga mereka. Tetapi ironisnya di tempat yang lain atau di dalam kapasitas yang lain di media sosial, seringkali justru kita ditampilkan juga dengan seruan-seruan yang sifatnya intoleransi, dengan seruan-seruan yang sifatnya kemudian menjadikan COVID ini menjadi sesuatu yang sifatnya kemudian hitam putih, antara dosa, antara kutukan dan seterusnya, dan itu kemudian juga menyinggung tentang masalah agama dan seterusnya. Nah, dalam pengertian seperti itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka orang-orang beragama, terkhusus orang-orang Kristen pada saat ini, saya rasa mendapatkan panggilan yang tidak pernah berhenti untuk menjadikan hidupnya berdampak bagi masyarakat sekitar. Dari panggilan beribadah sampai dengan rintani pengakuan dosa, Bapak Ibu dan jemaat dan saudara-saudari yang terkasih diajak untuk menghayati bagaimana menjadi orang yang memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu membaca sekali lagi bagian panggilan beribadah dan juga kemudian lintani pengakuan dosa, di situ ada sebuah ajakan untuk kita terus-menerus menyegarkan sesuatu yang sebenarnya mengiringi keimanan kita kepada sang terang itu, yaitu kepedulian, kepekaan, lalu kemudian cinta kasih. Saya rasa seberat apapun hidup kita, ketika kita memiliki keintiman dengan sang terang itu, maka tiga hal ini tidak akan hilang dalam kehidupan kita. Kepedulian, kepekaan, dan cinta kasih. Ketika tiga hal ini hilang dalam kehidupan kita, kita menjadi tidak peduli, kita menjadi tidak memiliki empati, kita kehilangan cinta kasih baik di dalam keluarga ataupun masyarakat, maka saya rasa kita kehilangan sumber terang itu yang terkoneksi dengan kita.
Oleh karena itu saya seringkali mengimani bahwa orang-orang Kristen itu tidak perlu berkuar-kuar bahwa saya orang Kristen. Saya selalu mengimani bahwa orang Kristen tidak perlu berkuar-kuar bahwa saya ini anak terang. Karena apa? Karena ketika hidupnya menunjukkan 3 hal ini minimal, kepedulian, kepekaan, dan cinta kasih, maka orang lainlah yang akan mengatakan, oh wong Kristen kuwi pancen urupe berfaedah bagi sesama. Wong Kristen itu memang luar biasa. Orang Kristen itu memang hidupnya bisa menjadi terang dan damai bagi masyarakat. Saya rasa ini panggilan kita yang terus menerus akan kita gumuli di tahun 2021. Harapan kita vaksin yang kemudian mulai beredar itu kemudian mampu untuk mengisi kerentanan dan kerapuhan kita terhadap COVID. Tapi sekali lagi dalam sisi spiritualitas keimanan kita, ketika kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang, maka kita diingatkan untuk selalu memiliki keintiman dengan Sang Sumber Terang itu. Jangan pernah kita kehilangan ini. Jangan pernah kita kemudian kehilangan relasi kita dengan Allah. Jangan pernah kita kehilangan doa-doa kita yang menunjukkan keterhubungan dan juga komunikasi dengan Sang Sumber Terang itu. Tetapi bahwa kita tidak kehilangan itu ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak pernah kehilangan kepekaan, kepedulian, dan cinta kasih itu. Saya rasa ini ajakan kita di minggu pertama tahun 2021 ini. Satu sisi kita memiliki keoptimisan bahwa kita terkoneksi dengan Sang Terang dengan iman kita, tapi di sisi lain kita terus-menerus diajak untuk menjadi orang-orang yang berdampak bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya itu akan memberi warna bagi kita semua, terkhusus GKJ Jonggerangan yang 17 Januari nanti merayakan ulang tahun yang keempat. Saya rasa keterkoneksian dengan Allah selama 4 tahun itu sungguh-sungguh menjadi hal yang patut panjenengan semua refleksikan. Tetapi secara fisik saya juga meyakini bahwa ketika panjenengan memiliki gereja, bahkan bisa memperluas parkiran. Ketika saya terakhir datang, ini kali ketiga saya datang ke sini, parkiran belum ada, belum ada kanopi dan seterusnya, tapi sudah ada. Dalam kacamata saya sebagai pendeta, saya mengatakan gereja ini diberkati. Gitu ya. Tapi kemudian tantangannya adalah apakah panjenengan juga menjadi berkat untuk berdampak bagi sekitarnya. Nah, saya rasa itu bagian dari refleksi kecil yang bisa mengiringi perjalanan perayaan 4 tahun 17 Januari nanti. Saestu jenengan menika dados pasamuan ingkang dipun berkahi. Boten wonten pasamuan utawi awis jarang jemaat yang dalam usia 4 tahun bisa memiliki gedung semegah ini dan kemudian punya rencana pengembangan yang luar biasa. Tapi tantangannya adalah panjenengan tidak lagi hanya diajak memikirkan diri sendiri, tapi juga menjadi terang yang berdampak. Dan itu panggilan kita semua, dan bagi saya itu kebanggaan sekaligus panggilan untuk panjenengan minangka pasamuan GKJ Jonggerangan. Gusti berkahi panjenengan sedaya. Amin. Kita masuk dalam saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam satu teduh ini dan juga bersamaan dengan ajakan untuk mempersiapkan diri ketika pada hari Minggu depan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akan diundang hadir dan juga bersama-sama menyambut perjamuan kudus Tuhan, maka perkenankan di dalam ibadah pada hari Minggu ini kami
mengajak jemaat untuk mempersiapkan diri sekaligus juga melakukan pengujian diri terkait dengan perjamuan kudus yang akan panjenengan terima pada hari Minggu berikutnya. Perjamuan kudus selalu adalah sesuatu yang dikuduskan karena kita meyakini bahwa lewat kebersamaan dan juga persekutuan di dalam perjamuan kudus itu kita terkoneksi, terhubung, kita memiliki keintiman kepada Sang Sumber Terang yang adalah Allah, Sang Penyelamat kita. Oleh karena itu biarlah ketika kita akan mengikuti perjamuan kudus nanti, batin kita, hati kita, hidup kita sungguh-sungguh peka dan terasah, sehingga keintiman kita dengan Allah itu akan terus-menerus ada dan semakin akrab, sehingga kita diberdayakan dan dimampukan untuk menjadi dampak dalam kehidupan bersama dengan gereja, keluarga, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, biarlah pada saat ini kita melakukan pengujian diri dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah itu? Saya berikan waktu untuk kita semua merenungkan pengujian diri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kiranya Sang Kristus Yesus, Sang Sumber Terang, menyertai dan menuntun kita di dalam hari-hari menjelang perjamuan kudus ke depan, untuk membuat kita semakin memiliki sikap batin yang tepat dengan pertobatan dan kerendahan hati, memohon berkat-Nya, Sang Sumber kehidupan kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad, di semua tempat, kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kita akan menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
Terima kasih Tuhan, cinta kasih-Mu senantiasa kami alami dan rasakan di dalam perjalanan hidup kami di tahun 2020 yang telah kami lewati. Dan biarlah segala pengalaman bersama dengan Engkau, dan juga pengalaman bahwa Engkau hadir, memberikan terang di dalam situasi yang gelap. Bahkan Engkau menolong kami untuk memaknai kegelapan hidup kami sebagai sesuatu yang baik dan positif untuk kami semakin memiliki keintiman dengan Engkau. Biarlah itu kami pakai sebagai bekal kami untuk memasuki dan menjalani tahun 2021 yang telah kami lewati 3 hari ini. Kami sebagai manusia yang rentan dan rapuh, masih dalam kondisi dan juga situasi yang tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau sang sumber terang tidak pernah berkesudahan untuk bekerja, menyatakan cinta kasih-Mu untuk merangkul mereka yang berkeluh kesah, untuk memeluk mereka yang sakit dan lelah, untuk menolong mereka yang putus asa dan juga khawatir akan kehidupannya di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk tim medis dan juga tenaga kesehatan yang sampai saat ini tidak kenal lelah untuk menolong, membantu dan juga menyembuhkan para pasien penderita COVID-19 ini. Berikanlah mereka kekuatan, penghiburan dan juga pengharapan. Berikanlah mereka kepastian dan juga Engkau melindungi dan memelihara keluarga-keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk para pasien yang terkena COVID-19. Berikanlah mereka hikmat dan juga kemampuan untuk kemudian mengalami cinta kasih-Mu lewat perawatan dari tenaga medis, dan juga oleh berkat-Mu mereka juga sembuh, dan itu menjadi sebuah kesaksian bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala polisi dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi bangsa kami yang berjuang dan juga berupaya untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini bersama dengan negara-negara lain di belahan dunia ini. Kami percaya bahwa Engkau menolong para pemimpin kami dengan kebijaksanaan, dengan ketulusan hati, dengan kecerdasan untuk menyatakan dan juga menyampaikan serta mengambil keputusan atas hal-hal yang terkait dengan pandemi ini dengan keputusan yang seturut dengan kehendak-Mu saja, dan itu demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, ajar kami untuk juga taat dan juga mematuhi protokol kesehatan, untuk tidak abai dan juga menggampangkan, untuk tidak terlalu overconfident tapi juga tidak terlalu khawatir. Berikanlah kami hikmat dan juga kebijaksanaan-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menjalani hari-hari di tahun 2021 ini dengan panduan dan juga tuntunan cinta kasih-Mu saja, sehingga hidup kami tidak menjadi ancaman bagi diri kami sendiri atau orang-orang yang kami cintai, tapi hidup kami menjadi terang yang berdampak bagi sesama, keluarga dan juga jemaat di mana kami berada. Kami tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami yang sampai saat ini masih harus kuliah ataupun juga studi secara daring atau online. Kami memberikan segala sesuatu sebagai orang tua, cinta kasih, kepedulian dan perhatian agar anak-anak kami bisa nyaman mengikuti proses studi dan juga perkuliahan secara daring ini. Tapi juga berikanlah anak-anak kami ketekunan, kerajinan, daya tahan, dan juga mental yang baik, untuk tidak mudah stres dan juga tidak mudah khawatir. Dan berikanlah kebijaksanaan bagi para guru dan juga pengajar yang mengajar dan juga mendidik anak kami, sehingga pendidikan yang terjadi secara daring ini tetap memiliki kualitas yang baik, tapi juga tetap memperhatikan kondisi mental dari anak-anak didik, sehingga pendidikan tetap menjadi sebuah proses yang menggembirakan dan juga mencerdaskan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan rakyat Indonesia yang pada saat ini tidak hanya bergulat dengan pandemi, tapi juga dengan kemiskinan, dengan bencana alam, dengan kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Kami percaya bahwa cinta kasih-Mu senantiasa berlimpah hadir
membantu para rakyat Indonesia, saudara-saudara kami yang terbeban karena bencana alam, kemiskinan, dan penderitaan lainnya. Tapi juga Engkau menggerakkan saudara-saudara kami untuk menolong dan meringankan beban mereka dengan segala sesuatu yang bisa dilakukan. Kami juga percaya ya Tuhan bahwa Engkau menyertai setiap orang yang memiliki niat baik untuk menolong sesamanya. Berikanlah semakin banyak orang yang memiliki hati yang seperti ini, sehingga rakyat Indonesia menjadi sebuah masyarakat yang penuh dengan kebaikan, cinta kasih, kepedulian, kepekaan, dan juga toleransi. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan masyarakat beragama di tengah-tengah masa pandemi ini. Biarlah kerjasama lintas iman, relasi antar agama justru menjadi semakin kuat. Karena kami yakin bahwa setiap agama mengajarkan kemanusiaan, cinta kasih, dan juga kepedulian. Sehingga ketika kami berhadapan dengan keprihatinan yang sama, maka relasi antar umat beragama akan menjadi semakin kuat, dan itu akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin bermakna dan penuh sukacita. Tidak lupa ya kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga memakai jemaat-Mu di GKJ Jonggerangan ini sebagai terang yang berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Engkau yang akan senantiasa menyempurnakan segala program-program dan rencana yang diatur dan juga disusun oleh majelis dan juga jemaat di sini. Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatunya dan menyempurnakan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa secara khusus terkait dengan majelis yang sudah terpilih dan akan diteguhkan. Kiranya Engkau memakai mereka untuk semakin menghidupkan karya pelayanan di tempat ini, menghidupkan cinta kasih, dan juga mengembangkan kehidupan berpelayanan dan juga bergereja. Kami bersyukur untuk majelis yang sudah lereh, yang telah Engkau pakai untuk menolong dan juga mengembangkan gereja ini. Kiranya Engkau menyertai mereka dan keluarga mereka di dalam kehidupan pelayanan selanjutnya. Tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk perayaan HUT keempat dari GKJ Jonggerangan ini. Kiranya segala persiapan yang dilakukan, Engkau yang akan menyempurnakannya, dan biarlah ketika pada tanggal 17 Januari nanti, jemaat di tempat ini diajak untuk merefleksikan dan juga merenungkan segala hal kebaikan yang telah Engkau berikan bagi mereka. Itu akan menjadi semangat baru, sekaligus juga komitmen yang teguh untuk menjadikan hidup mereka dan juga gereja ini sebagai persembahan yang bermakna bagi kemuliaan nama-Mu dan juga bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga gereja yang pada saat ini sedang berbeban berat dengan segala pergumulan mereka. Ketika mereka berhadapan dengan masalah pekerjaan, studi, ataupun juga keluarga, kiranya doa-doa mereka yang menjadi tanda keintiman mereka dengan Engkau, Engkau berkenan mendengarkannya dan Engkau menolong mereka dengan cinta kasih-Mu. Demikian juga warga jemaat yang berbeban karena sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau menolong mereka lewat tangan dokter dan perawat. Biarlah berkat kesembuhan mereka alami dan cinta kasih keluarga akan menjadi pengharapan bahwa mereka tetap merasakan dan juga mengalami bahwa Engkau terus-menerus bekerja lewat siapa saja yang menolong dan merawat mereka. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan sempurnakanlah doa permohonan kami ini, seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Datang
Jemaat Tuhan yang terkasih, pada ibadah kita hari ini, kita sudah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah dalam setiap ungkapan syukur kita selalu didasari dengan firman Tuhan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bersama kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kidung Baru 133, bait yang pertama saja. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat, pertolongan, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini ya Bapa, bila kami boleh mengungkapkan syukur kami, seberapapun yang kami berikan Allah, kami percaya Tuhan Engkau memberkatinya. Biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, boleh membantu pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Sungguh Allah, Engkau memberikan hikmat, wibawa, dan takut akan Engkau bagi setiap anak-Mu yang bertanggung jawab mengelola persembahan kami ini Bapa. Ampuni kami Tuhan, bila terselip dosa dalam hati dan pikiran kami, pada saat kami mempersiapkan maupun memberikan persembahan ini. Ajar kami ya Allah, untuk semakin hari kami boleh semakin belajar dan berusaha memberi yang terbaik dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kembalilah ke rumahmu dan hiduplah dalam semangat cinta kasih. Kiranya kekuatan Roh Kudus meneguhkan kami agar hidup dalam kasih. Wartakanlah kasih Allah bagi sesama. Rangkuhlah semua orang, barutlah yang terluka, hiburlah yang sedih, nyatakanlah bela rasa dan kebenaran Allah. Kami akan melakukan dengan gembira. Tuhan mengutus kita. Semoga saudara-saudari selalu terarah kepada Tuhan
Atas penyertaan Roh-Nya kami terarah pada Tuhan. Semoga saudara-saudari menjadi saksi Kristus yang setia. Kami bertekad untuk setia. Kita lanjutkan hidup kita dengan berdasarkan berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tiap langkahku mengakhiri ibadah kita.